A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lumpia di atas ikan, makan teri di atas delman. Setia dalam kebaikan adalah ciri orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang yang beriman itu adalah selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena iman itu akan mendrive atau membuat orang lain, seseorang manusia, dia akan menjadi berbuat baik. Karena dengan keimanan itulah ia akan merasa bahagia ketika mendapatkan surga. Dengan iman itulah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman itulah dia takut akan siksa api neraka. Dengan iman itulah dia yakin malaikat raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat keburukan. Oleh karenanya gak ada ceritanya orang yang beriman itu melakukan keburukan. Tapi banyak Ustadz yang melakukan kemaksiatan, benci kepada tetangga, membuat orang lain terluka, bahkan membacok orang lain. Iya, banyak. Itu artinya imannya sedang goyah. Karena iman itu sebagaimana yang sudah masyhur pada kita semua bahwa al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazdadu bit-ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusuru, dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karenanya ketika ada begal, dia orang Islam. Kemudian ada yang mencuri, dia orang Islam, orang beriman. Berarti imannya sedang turun. Imannya tidak melarang, tidak menahan dia dari berbuat kemaksiatan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti meskipun kita orang Islam, kita orang beriman, kita kudu alias wajib senantiasa melakukan ketaatan. Karena dengan ketaatan inilah segala keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu, yang pernah kita lakukan baik disengaja maupun tidak, dia akan terhapus. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Dan segala urusan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla terutama adalah kita senantiasa rindu untuk melakukan kebaikan. Dan segala sesuatu dalam kehidupan ini semuanya baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. In amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah itu didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu syarra syakar. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka khairan lah. Kata Rasul, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lah. Dan jika dia ditimpa musibah, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan kita ini udah dijamin, yang merasa yakin iman kepada Allah, segala urusannya baik. Ketika senang dia bersyukur, itu kebaikan. Ketika ditimpa musibah dia bersabar, itu pun kebaikan. Jadi nggak ada ceritanya kita tidak pernah melakukan kebaikan. Kan dalam setiap keadaan kita bisa saja melakukan kebaikan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita dalam menghadapi Pilpres sebentar lagi di 2024. Artinya kalau kita salah pilih nanti, maka kita akan mendapatkan apa yang kita pilih. Kalau yang kita pilih ternyata berbuat baik, maka itu juga akan menjadi kebaikan buat kita. Kalau yang kita pilih salah nanti di presidennya, maka itu juga buruk buat kita.
buat semua masyarakat itu buruk. Artinya gunakan sebaik mungkin suaranya untuk memilih yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Kita berharap mudah-mudahan nanti yang terpilih adalah presiden yang mencintai Allah dan Rasulnya dan takut dengan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pilihan, maka pilihlah yang hati teman-teman merasa nyaman. Dan solusinya apa? Istikharah. Kita sebagai orang beriman untuk bisa memilih mana yang terbaik menurut Allah, maka kita dianjurkan untuk istikharah. Sama seperti ketika teman-teman mau cari jodoh, kita beristikharah, ya Allah, dia baik gak buat kita, dia buruk atau tidak, dia cocok gak buat kita. Maka itu juga bisa kita gunakan ketika kita akan memilih calon orang nomor 1 di Indonesia. Presiden mana yang harus kita pilih? Maka beristikharahlah. Mudah-mudahan dengan kita berupaya beristikharah, itu juga akan menjadi kebaikan kita di masa yang akan datang, buat kita, buat anak cucu kita, buat semua warga Indonesia. Dengan hadirnya seorang presiden yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia takut dari berbuat salah atau terutama menzalimi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang ia buat. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.